Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, lama sekali ya kita tidak berjumpa. Karena teman-teman, beberapa minggu kemarin itu banyak sekali pekerjaan lapangan yang diberikan kepada kami selaku pendamping sosial atau pendamping PKH. Kemarin itu selama minggu-minggu kemarin teman-teman itu ada kegiatan verifikasi dan validasi terkait beberapa KPM, baik itu penerima PKH dan juga penerima BPNT, dan juga ada yang penerima BST juga. Kami sebagai pendamping PKH itu diberikan data yang bersangkutan terkait permasalahan dan permasalahan pencairan bantuan mereka, seperti itu. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau menginfokan, saya dan teman-teman pendamping sosial lainnya dan juga tim Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto itu membuat channel resmi, official channel terkait semua informasi bantuan sosial, baik bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan BST, bantuan apapun. Jadi teman-teman, bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu bukan hanya BPNT dan PKH saja. Ada bantuan khusus untuk lansia, ada bantuan khusus untuk anak yatim, ada bantuan khusus lainnya. Rehabilitasi sosial itu juga ada, pemberdayaan sosial ada, terus kemudian perlindungan sosial itu juga ada. Jadi teman-teman harap memfollow atau mensubscribe channel Dinas Sosial Hadir. Jadi teman-teman bisa klik link yang saya bagikan di description box saya ya. Jadi teman-teman tinggal klik, teman-teman pantau, di situ ada banyak sekali informasi terkait bantuan sosial apapun dan akan dibagikan setiap harinya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait informasi bantuan BPNT di bulan Juni. Jadi seperti yang kita tahu, kemarin ternyata bantuan BPNT atau sembako yang alokasi bulan Juni untuk beberapa daerah yang bantuan BPNT-nya itu bulan Juni ya, cairnya berupa non tunai yang akan dicairkan melalui KKS. Kan ada beberapa daerah atau kabupaten yang penyaluran bantuan BPNT-nya itu alokasi bulan Juni belum tersalurkan, karena bantuan BPNT bulan Juni akan sama dicairkan dalam bentuk non tunai seperti bantuan BPNT bulan April. Jadi untuk wilayah-wilayah yang bantuan BPNT bulan April kemarin itu cair melalui KKS, kemudian bantuan BPNT Mei itu dicairkan melalui PT Pos bersamaan dengan bantuan BLT minyak goreng 300.000. Untuk bantuan BPNT bulan Juni kan akan dicairkan dalam bentuk non tunai juga, namun belum semua kabupaten. Di bulan Juni kemarin teman-teman, karena sekarang kan masuk bulan Juli, di bulan Juni kemarin teman-teman masih ada beberapa daerah atau kabupaten yang bantuan BPNT Juninya belum cair, termasuk di wilayah saya. Namun ada beberapa juga kabupaten yang sudah cair bantuan BPNT bulan Juninya melalui KKS. Ini seperti yang terjadi, informasi terbarunya minggu terakhir bulan Juni kemarin itu pencairannya ada di sekitar wilayah Jawa Tengah. Bahkan Bapak Jokowi sendiri selaku Presiden Republik Indonesia itu hadir untuk memantau proses penyaluran bantuan sembako tersebut. Dan ada juga tambahan bantuan untuk para pedagang atau para pemilik UMKM seperti itu. Ada bantuan tunai 1.200.000 yang juga disalurkan ketika ada kunjungan Bapak Presiden tersebut. Nah, teman-teman, untuk daerah yang sama seperti daerah saya, bantuan BPNT bulan Juninya itu belum cair. Sampai hari ini itu memang belum ada jadwal resmi apakah atau kapan bantuan BPNT alokasi bulan Juni ini dicairkan. Namun kita doakan saja, mungkin bisa jadi bantuan BPNT bulan Juni ini akan dirapel dengan bantuan BPNT bulan Juli, seperti itu. Namun sekali lagi, info resmi dari Kementerian Sosial terkait kabupaten mana saja yang ikut penyaluran bantuan BPNT itu masih belum ada. Kita tahu sendiri teman-teman ya, bahwa Ibu Menteri Sosial
Republik Indonesia, Ibu Menteri Risma ini sedang melakukan ibadah haji. Tapi besar kemungkinan beberapa kebijakan beliau ini akan tetap dijadwalkan atau akan tetap dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Jadi mari kita tetap berdoa dan berharap bahwa bantuan BPNT yang belum cair ini akan segera bisa tersalurkan atau tercairkan. Terus kemudian agenda penyaluran bantuan di bulan Juli ini juga ada bantuan PKH. Namun sekali lagi, bantuan PKH di tahap ketiga untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September itu pencairannya tidak serentak. Pencairan bantuan PKH itu akan bertermin-termin atau bertahap. Di daerah tertentu mungkin akan penyaluran bantuan PKH-nya dipercepat atau didahulukan. Sampai hari ini di awal Juli ini di daerah saya bantuan PKH-nya masih belum cair. Kalaupun memang ada beberapa daerah yang bantuan PKH-nya cair, mungkin itu memang daerahnya didahulukan ya teman-teman. Tapi sampai sekarang itu memang belum ada informasi terkait penyaluran bantuan PKH. Bantuan PKH sendiri teman-teman, ketika memang bantuan PKH tersebut sudah cair, maka kami sebagai pendamping PKH akan mendapatkan SP2D terkait nama-nama siapa saja yang masuk dalam pencairan bantuan PKH, entah itu termin 1, termin 2, ataupun termin-termin berikutnya. Untuk bantuan BPNT dan bantuan PKH, khusus untuk mereka yang usianya di bawah 40 tahun, ini masih belum ada perintah jelas atau jadi datanya kan belum turun. Jadi kami belum bisa mengetahui apakah para peserta penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT usia 40 tahun ke bawah itu masih bisa cair atau tidak. Karena sekali lagi untuk penerima bantuan PKH itu adalah mereka yang nama-namanya ada dalam SP2D penyaluran bantuan PKH. Sedangkan untuk bantuan BPNT itu yang nama-namanya ada dalam data bayar penyaluran bantuan BPNT, seperti itu. Ketika teman-teman mengecek status bansos teman-teman di cek bansos, teman-teman itu terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Statusnya itu kalau misalnya statusnya terproses di bank berarti masih bisa diproses tercairkan. Tapi kalau statusnya terproses di Kemensos berarti data teman-teman ini masih melakukan perbaikan data terlebih dahulu. Kemudian yang menjadi acuan bantuan PKH cair ataupun bantuan BPNT cair itu bukan dicek bansos, melainkan di data bayar BPNT untuk BPNT. Sedangkan untuk bantuan PKH itu di SP2D yang dimiliki oleh setiap pendamping PKH di wilayah masing-masing. Teman-teman harus lebih selektif memilih informasi. Tidak ada pendamping PKH yang mengetahui seluruh SP2D satu Indonesia. Jadi khusus untuk channel-channel yang mengatakan bahwa mereka itu mendapatkan SP2D satu Indonesia itu tidak mungkin terjadi. Bahkan para koordinator wilayah masing-masing itu tidak mungkin menyebarkan SP2D satu Indonesia, apalagi hanya kategori pendamping biasa, seperti itu ya. Jadi teman-teman, SP2D akan dimiliki oleh pendamping PKH di masing-masing wilayah. Teman-teman harus koordinasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing, seperti itu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Kita ketemu di informasi yang lainnya. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe channel Dinas Sosial Hadir, karena di situ akan banyak sekali informasi terkait bantuan sosial, bukan hanya BPNT dan PKH saja, tapi bantuan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.